Nah, sejarahnya nih uang dari Sulawesi, Bugis. Masuk ke daerah pelapis dibikin kilung. 8 batang pancang tuh dibikin. Nah, lalu masakan ikut semua. Kita agak bujang kecil dulu tidak ada kilung nih. Uang dari Sulawesi yang bikin kilung daerah pelapis ini. Barulah terjadi masyarakat di sini. Nah, masing-masing kecil kita, orang tua kita udah mulai berkilung di sini. Karena itulah tadi Pak, karena kita masih kelong, karena kalau di daerah lain kan itu kadang-kadang pengusaha ada yang bantu untuk modal beli GPS atau sebuah kapal ataupun perahu yang agak besar lah. Nah, untuk jenis tangkap ikan yang agak canggih. Kalau kita di kepulauan di pelapis ini kan karena masih mengandalkan kelong itu karena belum ada kemampuan tadi. Nah, untuk bikin seperti daerah-daerah lain itu. Kenapa nggak modal sendiri bang? Buat kelong nanti jual sendiri gitu. Susah kak. Just waktu ndak ada tuh kan. Kalau kita anu tuh kan bisa tak cari ke pancang. Nah, macam ongkos-ongkosnya. Jual hasil kelong kita di sini kan kalau bahasa kami di pulau ini kan toke. Jadi kami membuat kelong ini dibantulah oleh toke tadi. Jadi disitulah tempat kami menjual ikan hasil panen tadi. Kalau dia ada dapat tuh syukurlah, kalau tak ada tuh susah juga. Kadang-kadang kalau toke tuh bantu 1 juta 2 juta tuh biasa, kadang-kadang nu bah ndak dapat tuh itu yang jadi susah perasaan tuh. Kena kilongnya ndak ngena gitu. Dia bikin tuh sendirian gitu, tak ada bantuan. Jadi dia ni berfikir tu sangat susah. Tapi kalau ada dapat nebus-nebus hutang gitu, itu adalah agak sukanya gitu. Hanya mencari untuk makan istilah kilung ni. Belum ada istilah kilung ini orang dapat tutus yang banyak-banyak itu untuk bikin apa segala macam jarang. Hanya kadang-kadang tu pas makan, bikinlah rumah yang sederhana gitu. Kecil-kecil lah. Musuhnya? Ya. Ndak ada musuhnya, ndak ada. Hanya musuhnya itu angin lah, gelombang lah. Kalau kena ribut dia tumbang. Kalau kita mampu dibangunkan lagi. Kalau pancangnya yang 8 batang tu masih bagus, dibangunkan lagi. Begitulah caranya. Kalau dukanya itu Pak, kita di musim selatan, musim paceklik itu. Nah itu kita sangat susah sekali. Kenapa Pak? Karena kita pun angin kencang, susah juga mau melaut. Itulah keadaannya, angin kencang lah Pak. Itu berapa lama Pak musim paceklik itu Pak? Itu kalau di tahun 2019 ini kita mengalami sekitar 3 bulan lebih. Berarti selama 3 bulan Bapak tidak mendapatkan hasil apa-apa? Tidak ada mendapat. Itulah cari untuk makan itu ya Pak, kita sangat susah sekali. Pokoknya tetap begitulah caranya, seterusnya begitulah. Dari selatan pindah ke belah barat, pindahlah selatan begitulah. Yang mana mampu bikin surang modal tu. Kalau tak ada tu dibantulah toke. Bukan dari pemerintah, bukan dari toke. Dapat? Alhamdulillah. Dapat ya Pak ya? Berapa Pak dapatnya Pak? Berapa dapatnya? 2. 2 apa Pak? 2 ancak. Oh 2 ancak. Ini berapa kilo Pak? Satu ini sekitar keringnya 3 kilon. 7 kilo Pak ya? 3 kilo? 5 kilon lah 2. Oh 5 kilo Pak ya. Luar biasa.
Ini nanti masih ke sana lagi, Pak? Ya, masih Sampai pagi. sampai pagi, Pak ya? Luar biasa ya, Pak ya. Berarti masaknya sekarang atau besok, Pak? Oh, kok sekarang, Pak ya? Kenapa enggak besok, Pak? Nanti tadi rusak. Itu hancur. Ya, Pak? Tadi belok nanti. Kalau besok. Kalau besok busuk, Pak ya? Iya. Oh. Belum tidur, Bu? Oh, masaknya di sini, Pak ya? Berarti ini ngidupkan api, Pak ya? Satu hari biasanya dapat berapa, Pak? Berapa, Pak? Tergantung. Tergantung. Oh. Minyak ni. Minyak apa lepas? Penghasilan per hari dari kelong berapa, Bang? Nggak bisa dianu lah, nggak bisa diprediksi. Mungkin bisa ngejar ratusan, jutaan. Oh gitu. Ya, kadang nggak dapat kan nggak. Pernah juga? Ya. Alhamdulillah lah kalau untuk bertahan hidup, alhamdulillah masih cukup lah. Masih cukup aja. Untuk bertahan hidup. Tapi kalau untuk lebih daripada untuk bertahan tadi, itu pun susah sekali. Hidupnya begini ni harus bersih dalam ini ni. Kalau tidak bersih dia banyak tinggal dalam tu bisa hancur juga dia. Harganya murah. Dia ni kadang-kadang yang pembeli ni dibawa ke Tapang, dibawa ke Sukudana juga. Selesai kering, pembeli juga ada. Langsung kita jual. Oh. Uang. Iya. Dapat beli beras. Alhamdulillah. Musim paceklik itu kan sekitar bulan 6, bawalah ke bulan 9. Dari bulan 5 lah selatan itu turun, sampailah ke bulan 9. Itu kadang-kadang kalau ada bangunan masuk ke daerah kami, nah disitulah kami dapat pekerjaan hari-hari. Oh, menjadi ini, Pak ya? Menjadi pekerja itu, Pak ya? Kerja proyek, Pak ya? Kerja proyek. Jadi sebetulnya tantangannya paling berat untuk menjadi nelayan kelong ini apa, Bang? Waktu angin. Angin ya? Sama hujan barangkali, Bang ya? Hujan. Pernah tidak ada sebuah kecelakaan barangkali, insiden, misalnya badai atau apa gitu, Bang? Ada, pernah. Ini waktunya ribut itu susah, kadang-kadang ada yang tenggelam gitu, sampan tu ikan tu habis tumpah gitu, gelombang besar, baliklah ke darat itu, kadang-kadang rubuh lagi, paksalah beramu lagi gitu di gunung lagi gitu, kadang-kadang perkakas tu habis sanyut. Jadi masyarakat tu begitulah, biasa ngeluh begitu mikirkan pekerjaan gitu, kerana sumbernya masyarakat di sini ni otomatis tetap berkilung lah setiap tahun. Musim barat, musim selatan, pindah gitulah. Kerana pekebun di sini tidak bisa di gunung. Binatangnya terlalu banyak, jadi masyarakat semuanya berkilung lah. Jadi sekarang ni sumbernya di darat ini, berkebun tak bisa benar lagi, kelapa udah tidak berapa laku lagi. Jadi orang ni mengilung lah, banyak anak-anak semuanya ngilung lah di sini. Sampai kapan Bapak masih mau bertahan dengan adanya kelong? Kenapa nanti tidak mau beralih misalnya dengan mukat atau dengan bubu atau dengan yang lain, Pak? Sebenarnya, Pak, ada keinginan tuh ada ikut macam nelayan yang datang ke sini kan macam bubu, mukat. Cuman kemampuan untuk membeli barang itu kan sangat mahal sekali. Jadi di situ kita tidak ada kemampuan untuk membeli barang itu. Selama ini ada enggak bantuan dari pemerintah untuk mendorong nelayan ini? Oh, enggak ada. Belum ada.
Belum ada Belum bantuan. ada Pak, di sini belum ada. Belum ada istilah ada pendorongan dari luar tu berupa kain angkat-angkatnya gitu. Berupa modalnya untuk bikinnya tu tak ada. Hanyalah masyarakat sendirian lah gitu berusaha bagaimana gitu. Lalu ada tolongan toke gitu sedikit-sedikit di sini gitu yang bantu. Terjadilah gitu yang ingin buat kilong gitu. Tapi kalau dari segi pemerintah belum ada yang saya pernah usai di sini. Kalau kita modal dasar pertama itu belum kita belum ngilong lah, baru mulai kan. Kalau baru mulai itu kan sekitar 11 juta gitu lah. Belasan juta Pak ya. Pancangnya Belasan. sekitar 15 atau 17-an gitulah. Kalau sama mesin sama sampan itu yang kita pakai mau lebih dari 20 Pak. Kadang-kadang tu kita tu istilah tu masalah pancangnya kita mau cari kendala pancangnya tu, waringnya kita mau perlu gitu, maupun yang lain lah sampannya gitu, jenis pengukusnya gini, itulah kendalanya tu. Udah melegak gitu, dia punya daging udah masak, kita kasih angkat, diciduk begini. Iya. Inilah ikan teri pelapis ya toh. Ya kalau di waktu sekarang ini kan ini lagi panennya Pak. Itulah kita istilahnya lagi suka-suka lah ini. Kita perginya dari jam 5:30. Kalau sekarang ini kan kita udah pakai mesin. Mesin kato tadi jam 5:30 lah ke. Kadang-kadang pun jam 5. Kalau dekat, kalau jauh kan. Kalau jauh sekitar jam 5 lah. Kalau agak jauh kilongnya. Oh gitu. Jadi pulangnya itu kita tergantung. Tergantung keadaan, kalau ikannya ada, mengangkat kilong malah ada terus. Kadang-kadang sampai siang lah, sampai subuh. Aktivitas hari-hari mulai jam berapa Bang ke kelong? Jam 5 Jam 5 kayak gini Bang ya? ya, Sampai? sampai pagi lah. Oh, sampai pagi ya. Jadi enggak makan Bang? Udah sarapan di rumah, Oh. udah makan. Iya, iya, iya. Kalau ke Kelong ini kan waktu kerjanya kan malam. Setelah itu jadi kita menuju ke Kelong itu jam 5:30 kita standby ke sana. Pakai kendaraan jenis kato, mesinnya mesin kato. Setelah sampai di Kelong, hari pun udah mulai gelap, jadi kita hidup genset. Setelah genset hidup, bola udah hidup semua, jadi kita gantunglah ke bawah Kelong itu. Setelah udah digantung, santai lah kita nunggu. Bang Atta ini udah berapa lama Bang di Kelong Bang? Udah lama kan, udah dari umur 21. Dari umur 1 sekarang umur berapa Bang? 30. Wow, 10 tahun, luar biasa. Kalau ikan masuk udah kumpul mutar di bawah Kelong, di bawah lampu itu, barulah kita ngangkat.
Oh gitu Pak ya. Nah, pakai putar itu ngangkatnya. Jadi kerja di kelong ini berapa jam Bang efektifnya dalam satu hari? Dalam 1 malam lah ya. 1 malam ya. Terus dalam setahun itu berapa bulan Bang kerja di kelong? Dalam 1 tahun. Mm-mm. Kalau satu musim itu kan 6 bulan ya. 6 bulan. Iya. Terus sisanya kerja di mana Bang? Pindah lagi, Oh pindah lagi. pindah ke Belas Selatan sana. Oh kalau tengah musim paceklik? Nganggur lah. Jadi kalau nganggur tuh nggak ada yang ke laut sama sekali Bang? Nggak ada. Ikannya sih variasi juga Pak, macam-macam. Tamban, ikan teri, cumi, ikan kembung apa kadang-kadang masuk gerongkong apa. Oh So, gitu. misalnya dapat, kalau bahasa orang sini kan tempat itu ancak namanya. Jadi kalau ada dapat 2 ancak, 5 ancak tuh kan kita balik ke Darat. dikukus dulu ikannya. Oh. Nah, dikukus. Udah selesai ngukus apa, kita kembali lagi ke kelong. Nah, lihat lagi kalau ada, ngangkat lagi. Jam berapa itu biasanya Pak kembali ke darat? Kalau Malam ya? malam sedikit. Biasanya kan kalau ada ikannya jam 7, kita jam 7 juga. Kalau ada jam 8, jam 8. Oh, Nggak ada nentu juga Pak dia. Oh kita nyetor ikannya dulu gitu ya? Belihat ada keadaan ikannya. Oh. Kadang-kadang tuh kalau kosong, lama lah kita di kelong. Oh iya Bang, ini setelah Abang dapat ikan dari kelong nih, ini dibawa kemana Bang? Dapat. Terus diapakan lagi prosesnya Bang? Direbus. Direbus terus? Udah rebus jemur. Gitu. Kalau ada panas. Kalau di panas. Iya. Kalau seandainya tidak direbus, kenapa Bang? Busuk. Oh gitu. Iya. Oh harus direbus ya Bang ya? Iya. Oh. Bukan ikan teri namanya, jadi ikan kering. Oh gitu. Setelah direbus, kemudian dijemur, di packing, ya. Wow. Oke. Selalu malam kan tidurnya kan? Abang ini kan enggak tidur kalau malam, jadi ada pening ke kepala? Enggak. Ada? Oh. Biasa. Kan malam enggak tidur, jarang tidur kan. Siang tetap tidur. Oh gitu. Oh. Berarti kalau siang tidurnya jam berapa Bang? Kadang lepas selesai kerja kan. Tidur. Jam 10 pagi tidur sampai sore. Kena. Itulah kalau istilahnya tu ada pertolongan tu ya jenis kilong gini lah. Bantuan dari angkat-angkatnya gitu yang diperlukan tu, waringnya tu. Itulah yang diperlukan masyarakat. Masalah pancangnya tu yang 8 batang gini, itu bisa bercarik lah di gunung gitu. Nebang sendiri, turun kadang-kadang. Tapi kendala yang mau dibeli ini, angkat-angkatnya tu, waringnya itu, tali menalinya itu, kadang-kadang itulah yang kendala yang mau diperlukan loh masyarakat loh. Harapan kami sih Pak, bantuan dari pemerintah ini supaya bisa macam tadi yang Bapak sebutkan, bantuan bubu ataupun pukat lah. Terus Bang, kalau dulu dengan sekarang itu apakah ikan teri tetap sama Bang dapatnya itu rata-rata tuh atau semakin menurun? Semakin menurun. Kenapa Bang kira-kira? Karena banyak-banyak lampu, macam kapal lampu,
terbesar di laut lah. Ikan kan pengen merapat ke tepi. Oh gitu. Itu kan ada yang seperti kapal lampu itu. Kapal lampu yang besar-besar. Oh berarti kapal nelayan yang besar yang lain itu juga mempengaruhi bang ya? Itu kapal dari mana itu bang? Nah, kurang tahu lah. Kapal dari luar kali ya? Iya. Oh. Pindah kak seterusnya dia nih. Sewaktu dia itu kan biasa ke sini. Ada begitu hobi benar pasang pukat, kerana pukatnya agak mahal, 1 pes sekian. Nah, ndak berapa ngena ikan tu, lalu pukat ni dia lah ditarik gitu kadang-kadang tu. Jadi susah. Nanti kalau kilong ini kan silaan tu banyak sikit tu sampai waktu tu ada gitu yang diharapkan gitu. Kalau pukat ni kadang-kadang gitu kita mau berusaha ke jauh. Malam Hah? kita jam 11 apa? Jam 11 lagi nanti ke sana? Oh sampai? Pagi lah. Weh, Ya. saya pagi? Masya Allah. Udah sejuk bang jam 11 ke sana? Sejuk lah. Pasti sejuk. Jam 11 malam tuh? Oh. Nanti abang pergi lagi. Pergi. Ya Allah ya. Jadi kalau misalnya hujan abang tetap pergi? Pergi. Kalau nggak pergi ngapa bang? Besok gitu misalnya? Gengset. Oh gengset ya. Takut dicuri orang atau gimana bang? Enggak. Hah? Emang yang tanu kan jangan mau pergi ke sana. Ke sana lah. Oh gitu. Ya, tanya sama bapak tuh. Oke. Assalamualaikum, selamat malam bu. Selamat malam. Pak. Mau lihat proses pengukusan. Pak. Selamat malam Pak. Mohon maaf nih Pak mengganggu. Ngomong sama dia. Bapak dengan siapa Pak? Namanya Pak? Udin. Pak Udin.